Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Rata Pramesti. Kali ini Rata mau jelasin tentang cara-cara cepat dan simpel jawab soal pengetahuan kuantitatif UTBK 2020 versi saatnya. Ini versi Inggris yang Rata jelasin kedua. Tapi kalau misalnya untuk video PK-nya udah yang ketujuh. Jadi kalau misalnya belum nonton, silahkan tonton ya. Oke, kita langsung aja masuk ke soal yang pertama. Rob has 6 songs on his portable music player. Jadi Rob itu punya 6 lagu di portable music player-nya. How many different 4 songs or drinks can Rob create? Jadi berapa sih perbedaan untuk 4 lagu yang diminta dan bisa dibuat sama si Rob-nya? Kalau misalnya ketemu soal kayak gini, kita bisa pakai faktorial. Berapa faktorial? Itu 6 ya, soalnya 6 songs. 6 faktorial, tapi perlu ingat di sini ada different 4 song, berarti kita kalinya sampai ke angka keempat aja. Berarti 6 faktorial kali sampai angka 4. Jadi 6 kali 5 kali 4 kali 3. Ini kan angka 1, 2, 3, 4. Jadi hasilnya itu adalah 360. Yang D ya. Soal nomor 2, the volume of a cylinder is 486 pi cubic units. If the height of the cylinder is 6 unit, what is the total area of the base of the cylinder? Jadi volume tabung itu 486 kubik. Terus if height itu tinggi, of silindernya itu 6 unit, jadi kalau misalnya tingginya 6, berapa sih total area untuk bawah silinder gitu? Atau maksudnya buat si lingkaran yang ada di tabungnya gitu. Terus ini ada rectangle atau persegi panjang 5 sama 8, ini lebarnya 5, tingginya 8, panjangnya 8. Kalau misalnya di rotate ke side AB, ini bisa diumpamain sebagai tabungnya gitu. Nah, perumpamannya berarti kayak gini ya. Ini kan persegi panjang, lalu di tabungnya dibuat tabung gitu ya. Diumpamakan tabung. Kalau misalnya di rotate, diputar ke side AB, ini kayak gini. Berarti kita harus nyelesainnya gitu pakai volume tabung. Volume tabung itu kan PR kuadrat kali H ya, kali tingginya gitu. Terus kita tinggal masukin aja si 486 itu sama dengan PR kuadrat kali H-nya. H-nya itu kan tingginya 6 ya. Oke. Terus berarti 486 sama dengan 6R kuadrat, pi-nya dicoret karena sama. 486 bagi 6, 81 sama dengan R kuadrat. R-nya sama dengan 9. 9 kali 9 kan 81. Belum sampai sini, belum selesai, karena kita ditanyanya total area of the base gitu. Berarti total areanya berapa? Itu kita pakai luas lingkaran, pi R kuadrat. R-nya udah diketahui nih 9, berarti tinggal dimasukin aja dong. Berarti ini kan lingkarannya ada 1 sama 2 ya, ada di atas sama di bawah. Berarti 2 pi R kuadrat, R-nya masukin 2 pi kali 9 kali kuadrat, berarti 9 kuadrat 81. 2 kali 81, 162 pi square units. Jadi yang E. Oke, lanjut ya ke soal nomor 3. Lina wants to go to Surabaya. Lina pengen pergi ke Surabaya. Due to PSBB, there are 4 checkpoints she has to pass. Karena PSBB, ada 4 checkpoint atau tempat pemeriksaan yang dia harus lewati. The each first, second, third, and fourth checkpoint has 5322 gates respectively. Jadi untuk yang pertama, kedua, ketiga, keempat checkpointnya itu 5322 gerbangnya. How many possible ways Lina can go to Surabaya if she only can pass a gate every checkpoint? Berapa banyak sih kemungkinan jalan yang bisa Lina pergi gitu ke Surabaya jika dia itu hanya bisa melewati setiap checkpointnya. Nah, berarti kalau misalnya kayak gini, kita tinggal kaliin aja nih si gerbangnya ini kan. Karena dia kan every checkpoint ya, sekali gitu. Berarti tinggal dikaliin aja. 5 kali 3 kali 2 kali 2. Jadi 60. Jawabannya yang D ya. Terus nomor 4, the ratio to number is 5 to 1. The sum is 18. Square to numbers, berapa sih dua angkanya? Kalau misalnya rasionya itu 5/1, penjumlahannya itu 18. Nah, berarti kita tinggal misalkan aja, misalnya si X per Y-nya itu 5/1, karena kan 5 to 1 ya. Nah, terus tinggal kali silang, X kali 1X, 5 kali Y, 5Y. Berarti X sama dengan 5Y. Oke. Terus the sum-nya itu 18, berarti X plus Y-nya 18. Kita tinggal masukin aja X-nya. X-nya kan 5Y, berarti 5Y tambah Y-nya 18, berarti 6Y sama dengan 18, Y-nya sama dengan 3. Nah, terus kita masukin aja X tambah Y sama dengan 18, terus Y-nya kan ini 3, berarti X tambah 3 sama dengan 18.
X sama dengan 18 min 3, 15. Jadi jawabannya yang A. Lanjut ke soal nomor 5. X-nya segini, Y-nya segini. The result of X kali Y sama dengan, nah ini gampang banget, kita tinggal misalkan aja. Nah misalkan aja kita cari angka terkecilnya berapa? 2017, angka terbesarnya 2019. Kita misalkan 2017-nya 1, 2018 2, 2019 3. Kayak tinggal ditambahin aja. Terus kita tinggal selesain aja. Untuk X-nya itu berarti berapa? 2019 kan 3, berarti 3 kuadrat, min 2018 2 kuadrat, per 2018 tambah 2017, 2 tambah 1. Nah, berarti 9 min 4 sama dengan 5 per 3 ya. Buat yang Y-nya, itu berarti tinggal diganti juga, 2017 itu 1, 2018 2, 2018 2, 2019 3. Berarti tinggal diselesain, 1 kuadrat 1, min 2 kuadrat 4, 2 tambah 3, 5. 1 min 4, min 3 per 5. Nah, karena ditanyanya X kali ya, berarti kaliin aja. X-nya 5 per 3, Y-nya min 3 per 5. Coret, 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 coret. Tinggal min 1. Jadi jawabannya yang A. Lanjut ke soal nomor 6. Mother gets a discount 25% dari total purchase of goods and in-store. Jadi dia dapat 25%, mamanya dapat 25% kalau misalnya dari total pembelian di tokonya. The shop charge a tax of 10% dari total purchase price after deduction. Jadi si tokonya itu nge-charge pajak itu 10% dari total pembelian. Nah, setelah dikurangi ya, if X is the total purchase price, then the mother must buy as much as. Jadi intinya, berapa sih yang harus mama bayar gitu. Nah, bisa kita simpulin gini dari soalnya. Nomor 1, setelah dapat potongan 25% berarti harganya jadi 75% kan? Berarti kan 100 min 25. Oke. Besar pajaknya itu 10%, berarti 10% after deduction ya, setelah dikurangi diskon. Berarti 75% dikali 10% itu 7,5% X. Berarti uang yang harus dibayarkan mama itu adalah 75% X ditambah 7,5. Ini kan pajaknya ditambah ya. Terus keluarin aja X-nya. Jadi 75% tambah 7,5%. Terus tinggal desimalin 0,75 tambah 0,075. Terus tinggal dikaliin 1. 0,75 kali 1, 0,75 kali 0,1. Biar bisa dikeluarin si 0,75-nya. Nah, 0,75 ditambah 1 dikali 1 tambah 0,1. Jadi 1,1 dikali 0,75X. Jadi jawabannya E ya. Lanjut ke soal nomor 7. If X sama dengan 0,67% of 5,71 dan Y 5,71% of 0,671, then berapa sih X sama Y-nya? Nah, sebenarnya sebenarnya kan gini ya, kita harus cari 6,71% dikali 5,71 itu 0,0383. Yang Y-nya juga 0,0383. Nah, cara cepat dan simpelnya itu kita tinggal ke pembulatannya aja. Kayak misalnya gini. X-nya itu berarti kan 0,671 itu adalah 0,7 ya, kayak dibulatkan ke atas. Terus 5,71 karena komanya itu di atas 5 berarti 6. Sama dengan 0,042 ya, 0,7 kali 6. Ini biar bulat aja gitu bilangannya. Terus yang kedua, 5,71 itu kan 6 dikali 0,7. 0,042 juga. Jadi X sama dengan Y sama aja gitu. Ini karena nggak diminta nilai mutlaknya ya, maksudnya nilai pastinya berapa, jadi bisa pakai cara ini. Jadi jawabannya D. Nomor 8, bilangan yang paling mendekati akar 5,98 kali 601,5 per 15,79. Nah, ini sama caranya bisa kayak tadi, pakai pembulatan. Gimana tuh 5,98 kan dibulatin ke 6 ya. Terus 601,5 dibulatin atau paling mendekatnya ke 600 biar nilainya bulat gitu ya. Terus 15,79 itu 16. Nah, tinggal dicoret-coret atau enggak tinggal dikaliin aja atau bagi. Jadi 3600 bagi 16 hasilnya akar 225. Akar 225 itu kan 15 ya. 15 ke 15 kan 225. Jadi yang C ya. Nomor 9. The sum of two root of quadratic equation is 7. Jadi kayak penjumlahan dari persamaan kuadrat itu 7, and their product is 12. Their product itu perkaliannya ya. What the result of X? Nah, berapa sih nilai X-nya? Pertama kita cari dulu aja persamaan kuadratnya. Itu rumusnya gini.
X kuadrat min A plus BX plus AB. Nah, tinggal dimasukin aja deh. Karena A tambah B-nya sama dengan 7 dan A kali B-nya 12, tinggal dimasukin, berarti X kuadrat min 7X tambah 12. Masukin aja ya ke rumusnya, terus tinggal faktorin aja. Ingat, kalau misalnya kayak gini, faktorinnya cari berapa kali berapa sama dengan 12, berapa tambah berapa sama dengan min 7. Berarti kan 3 sama 4 ya. Berarti X min 3 sama X min 4. Berarti X-nya sama dengan 3 sama X sama dengan 4. Jadi jawabannya C. Jadi jawabannya yang C ya. Nomor 10, the following numbers which are both square numbers and cube 3 are. Jadi berapa sih angka yang kalau misalnya yang dikuadratin sama dipangkatin 3 dari angka-angka ini. Nah, kalau misalnya dilihat nih dari opsinya, yang benar itu yang C. Kenapa? Karena kalau misalnya A itu cuma dipangkatin 3 ya, 2 pangkat 3. Yang B, 3 pangkat 3. Yang D, 9 pangkat 2, 9 kali 9, 81. Yang E, 10 pangkat 2. Jadi yang paling benar yang C. Karena 64 itu kan 4 pangkat 3 ya, sama 8 pangkat 2. Gitu. Jadi hasilnya yang C. Nah, mungkin itu aja. Ini praktisnya, soal latihannya. Silahkan kerjain sesuai yang tadi udah dijelasin. Dan komen di kolom komentar. Oke, kalau misalnya udah, makasih buat semuanya. Mohon maaf kalau misalnya ada kekurangan. Kalau misalnya kecepatan juga mohon maaf, karena ini sebenarnya udah paling normal sih gitu si kecepatannya. Yaudah, semoga kamu lolos di UTBK 2020 dan masuk PTN idaman ya. Semangat terus, udah tinggal 20 harian lagi. Bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.